Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 200, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini kita ingin diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang beriman maka hendaklah kita terus menjadikan sabar serta bertakwa sebagai kunci di dalam kehidupan. Karena orang di dunia itu dua, antara beruntung dan rugi. Maka ketika kita ingin menjadi orang yang beruntung, Allah memberikan garansi. Yang pertama, perbanyaklah sabar di dalam kehidupan kita. Selain sabar, perbanyaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam apa? Ibadah. Apakah ibadah butuh kesabaran? Oh, tentu saja butuh. Banyak orang yang mohon maaf tidak sabar di dalam ibadah. Akhirnya sholat yang 5 waktu, mohon maaf, yang kalau menurut saya 1 jam pun kalau kita kumpulkan dari subuh, zuhur, asar, maghrib, Aisyah, itu tidak sampai 1 jam. Tapi banyak orang tidak sabar untuk mengerjakannya. Akhirnya berkata di dalam hatinya, sholat subuh 2 rakaat kok lama banget, bisa sampai 15 menit. Kalau orang tidak sabar, maka orang ini akan tidak menjalankan ibadah sholat. Makanya ibadah pun butuh kesabaran yang ekstra di dalam kehidupan kita. Ibadah apalagi yang membutuhkan kesabaran? Lihat sedekah. Sedekah butuh sabar atau tidak? Oh, butuh sekali. Bagaimana kadang-kadang kita dihadapkan oleh 2 pilihan. Ketika ada orang susah, kita punya duit cuma sedikit, apakah kita mampu memberi orang tersebut? Pilihan kedua adalah ketika ada orang yang susah, kita punya duit sisa, apakah kita bagi atau enggak? Maka kalau ibadahnya baik dan penuh dengan kesabaran, ketika ada orang yang susah lalu dia minta sedikit dari harta kita, maka rasa-rasanya insya Allah harta yang kita miliki akan kita berikan kepada mereka. Lalu di dalam ibadah pun kita harus menetapkan sabar di dalam kehidupan kita. Nomor 1, lihat bagaimana dulu baginda Nabi Muhammad SAW sabar menghadapi ujian di dalam kehidupannya. Beliau dihadapi dengan problematika, dengan dinamika perjuangan yang luar biasa di Mekah. Beliau hijrah ke Madinah. Kurang sabar apa Nabi Muhammad SAW? Beliau dicaci, beliau sabar. Beliau dicela, beliau sabar. Beliau bahkan dikata-katain yang hebat ketika beliau ada di Taif. Beliau dilempar oleh kotoran manusia dan kotoran hewan. Namun baginda Nabi Muhammad SAW sabar begitu luar biasa. Maka di ayat tadi, di dalam surah Al-Imran ayat 200, kita pun selain sabar diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa. Takwa itu maknanya luas. Ada takwa itu artinya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Saat ini kita puasa, berarti kita sedang belajar takwa, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Air putih halal tapi menjadi haram ketika kita sedang berpuasa. Kapan lagi halal itu air putih? Kalau memang sudah masuk waktu berbuka puasa. Istri halal tapi bisa menjadi haram kalau memang belum wayahnya buka puasa, itu istri udah kita ajak berjima. Apa misalkan tahu, tempe halal bisa menjadi haram kalau ketika kita makan sebelum buka puasa. Maka inilah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah ada sabar, sudah ada takwa di dalam kehidupan kita, maka yakinlah keberuntungan ataupun keindahan hidup akan menghampiri kita. Siapa yang berjanji? Tentu saja Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah tidak akan pernah ingkar dengan janjinya, beda dengan manusia. Manusia kadang-kadang ngomongnya manis, jangan lupa, nanti kalau hartaku banyak, ya barang-barang 1 juta aku bagi engkau. Tapi nyatanya apa? Hartanya banyak, boro-boro 1 juta, 50.000 aja kita kagak kebagian. Tapi Allah Subhanahu wa taala kalau sudah berjanji di dalam Al-Quran,
Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah ingkar dengan janjinya. Maka dari itu, Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan sabar dan takwa sebagai kunci keberhasilan bukan hanya kehidupan kita, namun nanti di akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah luluskan kita di bulan suci Ramadan ini dengan predikat yang baik, dengan predikat yang mumtaz, dengan predikat husnul khatimah, sehingga amalan-amalan kita, sehingga sabar kita, sehingga takwa kita dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.